بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, sebentar saja. Kemudian setelah kehidupan di dunia ini nanti akan ada kehidupan lain lagi, yaitu kehidupan di kubur. Setelah kehidupan di kubur akan ada lagi kehidupan lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang manusia ini dipindah-pindah kehidupannya, tetapi ada satu kehidupan yang paling penting di dalam kehidupan manusia ini, yaitu kehidupan ketika di dunia. Kehidupan sebelum kita di dunia, yaitu di perut ibu kita. Ini kita ini mau berbuat apa, nggak puasa, nggak sholat, nggak zakat, itu pun tidak ada urusannya. Itu kehidupan itu masih enak situ itu. Tapi begitu sampai di dunia dan kita balik di dunia ini, maka kita mendapat perintah, kewajiban untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhir. Dan kita mendapat tugas, yaitu tugas untuk melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji. Ini tugas kita. Tidak mengamalkan, maka kita tidak menunaikan rukun iman, kita tidak menunaikan rukun Islam. Barang siapa menunaikan ini semuanya, maka dia ini adalah sukses, dan nanti dia akan enak hidupnya di kubur, dan dia enak hidupnya setelah bangkit dari kubur di akhirat sana. Sederhana sebetulnya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tidak seperti malaikat. Kalau malaikat, mereka ini tidak mempunyai nafsu, dan malaikat ini tidak digoda setan. Malaikat ini sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Sedangkan manusia dikasih nafsu,
dikasih akal, dan dikasih nafsu. Selalu saja nafsu manusia ini karena pengennya itu pokoknya yang enak-enak gitu saja, maka selalu terjerumus nafsu manusia dan syahwat manusia ini. Kalau akal manusia ini melemah, maka nafsunya menguat. Kalau akalnya nanti itu menguat, maka nafsunya melemah. Manusia seperti itu. Nah, kita diuji. Kita ini diuji di dunia ini. Apa kita ini mau ikut akal kita atau mengasah akal kita, atau kita ini pengen melampiaskan nafsu kita dan kita meninggalkan akal kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal berpikir, dulu aku tidak ada dan tidak pernah pengen ada. Tetapi sekarang aku diadakan oleh Allah, diwujudkan di dunia ini. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala? Akal berpikir, mesti ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ternyata aku ini diuji supaya selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal paham. Akal melihat ke langit, memikirkan benda-benda langit, maka faham ini semua benda-benda ini melayang-layang di sana itu tidak mungkin tidak ada yang membuat. Wong asalnya tidak ada menjadi ada, kok tidak ada yang mengadakan? Tidak mungkin terjadi. Wong benda ini aslinya ini, perkara ini seumpama 1 kilo, sini 1 kilo, ini 1 kilo, kebolehannya untuk wujud atau adam ini sama, kemudian kok menjadi wujud, tidak ada yang mewujudkan? Ya tidak masuk akal. Maka faham, berarti alam semesta ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat pada manusia, semua manusia ini pengen kaya, semuanya sama, kepinginannya sama, yaitu pengen banyak harta. Tetapi yang dikasih harta hanya orang-orang yang dipilih saja, tidak semuanya. Siapa yang memilih ini? Allah Subhanahu wa taala. Akal faham, akal akhirnya faham. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Betul, ternyata ini betul. Kemudian dari orang-orang yang dipilih itu, siapa saja yang dipilih? Apakah mereka itu orang-orang yang pendidikannya tinggi, sekolahnya tinggi, profesor, doktor? Tidak. Yang dipilih menjadi orang kaya itu ternyata berbagai macam. Ada yang goblok dulu di sekolahan, tapi banyak duitnya. Sedangkan yang pintar di sekolahan itu hanya pegawai kecilnya saja. Kok bisa seperti itu? Berarti ini ada yang memilih. Rizki ini ternyata ini diberikan oleh Allah dan dipilih kepada siapa? Enggak peduli. Enggak peduli pinter, enggak peduli goblok, enggak peduli siapa. Pokoknya kalau sudah dipilih oleh Allah ya dipilih. Banyak duitnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di kampung kita sendiri, maka coba dilihat. Apakah orang yang paling banyak duit itu adalah orang yang paling pintar di kampung itu? Enggak. Malah kebanyakan itu yang enggak tamat-tamat SD itu kan. Ya, malah seperti itu. Kok bisa seperti itu? Bukan kok bisa. Sebetulnya ini adalah ayat tanda-tanda bahwa usaha manusia itu tidak ada apa-apanya. Tetapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha mulai kecil, diusahakan untuk belajar dengan yang tinggi-tinggi sampai jadi doktor urusan ekonomi. Tetapi pekerjaannya, duitnya tidak banyak. Tetap tidak banyak. Pol-polnya jadi guru. Bukan jadi orang yang banyak duit.
guru ekonomi. Gurunya ekonomi itu malah lebih sama orang yang tidak pernah berguru urusan ekonomi, duitnya lebih banyak yang tidak pernah berguru urusan ekonomi. Aja lucu. Ini. Coba kita lihat. Maka sampai Imam Syafi'i mengatakan, seumpama urusan rezeki ini ada hubungannya dengan kepandaian, kecerdasan, maka tentu saja aku ini akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Tetapi tidak. Kemudian orang-orang yang berpendidikan, di sana ada orang yang belajar jadi insinyur. Ada orang belajar akhirnya jadi dosen, berguru, jadi guru, sarjana pendidikan. Ada yang belajar jadi tukang bangunan, macam-macam belajar. Tapi ketika sudah jadi, rizkinya itu loh kok tidak sesuai dengan belajarnya. Dulu belajarnya jadi insinyur bangunan, tetapi rizkinya kok dodolan. Malah rizkinya itu dari dodolan. Kalau dia itu jadi insinyur itu ngecak ning ilmune ngoten malah gak payu. Tapi nek dodolan payu malah. Ini ada orang yang dia ini belajar habis-habisan urusan pertanian, tetapi dia ini kadang-kadang malah jadi kontraktor dulu. Sampeyan gak pernah jadi kontraktor. Mboten kontraktor ning bangun-bangun ngoten mawon Pak. Kok bisa? Insinyurnya malah jadi pedagang, ya petaninya malah jadi kontraktor. Lah, ini gimana? Itulah ternyata rizki itu bukan dari usaha manusia. Rizki itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Akal akhirnya berpikir. Ketika akal berpikir seperti ini, akhirnya paham, oh ternyata semuanya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ada orang yang kerjanya itu habis-habisan, betul-betul payah, tetapi hasilnya sedikit. Ada orang yang kerjanya itu duduk-dudukan, tapi hasilnya banyak. Ada orang yang nggak kerja, tapi malah makan aja gemuk malah dia ini. Tapi ada orang itu kerjanya banyak, tetapi dia ini kayak kekurangan aja. Allah yang bagi. Kalau kita ini berpikir, maka akhirnya faham. Lah, kalau sudah begini sebetulnya untuk apa? Jadi hakikatnya kita ini tidak perlu khawatir urusan masalah ini. Kalau kita ini sudah diatur sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang dia ini membuat satu kandang burung di situ itu. Kandang besar, diisi berbagai macam burung. Ada burung gagak, ada burung kutilang, ada burung jalak, ada burung perkutut, macam-macam burung di situ itu semuanya dikasih makan. Maka jangan heran kalau di dunia ini yang iman, yang kafir, yang munafik, ya, itu, yang hitam, yang putih, yang mancung, yang pesek, itu semua dikasih rizki semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang ini adalah peliharaannya Allah. Kita ini adalah dalam sangkar dunia. Dunia ini kurungannya Gusti Allah. Ngurung manusia ini loh, terus dikasih kasih. Kayak dikasih pur. Memang seperti itu. Nah, saya ini sudah sholat habis-habisan. Sudah dakwah kok sedikit. Tidak, yes, begitu. Gusti Allah itu pokoknya harus dikasih begitu saja. Tetapi kalau kita ini oleh Allah SWT diatur, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Oh, itu tuh sebetulnya itu karena saking sayangnya Allah SWT. Babi jangan dimakan,
Anjing jangan dimakan, cicak jangan dimakan, tekek jangan dimakan. Enggak ada leher, mesti halal katanya. Enggak boleh. Jangan dimakan, Pak. Kenapa? Apa-apa kok enggak boleh? Masih banyak yang boleh. Yang boleh dimakan lebih banyak daripada yang tidak diboleh dimakan. Ya nah. Kenapa kok diatur seperti itu? Kalau kita ini punya ayam, dan ayam ini adalah ayam aduan, ya, atau jangan aduan lah, aduan itu dosa ngadu ayam kayaknya. Ngomong keliru tadi. Ayam pelung. Ayam pelung itu ayam yang suaranya bagus. Wajah ada. Maka ayam ini akan dikasih makanan yang khas, yang khusus. Tidak sembarang makanan dikasihkan kepada ayam ini. Kalau ayam ini dikasih sembarang makanan, nanti keluruknya berubah. Wek, repot. Ini nggak kanggu, akhirnya nggak ada harganya. Jadi mesti dikasih makanan yang khusus, makanan yang bersih, makanan yang terbaik. Itulah makanan-makanan halal. Zatnya makanan itu halal dan diperoleh dengan cara halal. Makanya orang-orang iman ini orang istimewa. Ada yang tanya, kenapa harus tidak makan juga waktu bulan Ramadan, Pak? Loh, orang iman ini memang digitukan. Kalau kita ini mempunyai kuda, dan kuda kita kasih makan terus sampai gendut, coba buat pacu, paling belakang saja. Tapi kalau kuda kita atur makanannya, maka akhirnya perutnya jadi kecil. Begitu perutnya kecil, larinya itu kayak kilat, ya. Seperti itu. Nah, orang iman seperti itu. Maka dikasih puasa. Lah puasa sendiri dikatakan oleh baginda Nabi, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan jadi sehat. Itu yang agak sakit-sakitan itu loh, itu perbanyak puasa. Nah, begitu. Semua akal berpikir, maka tambah yakin. Oh, ini hikmahnya Allah. Oh, ini hikmahnya Allah. Maka jangan sampai kita melihat orang-orang yang kafir, mereka bermewah-mewahkan, mereka melampiaskan semua syahwatnya di dunia ini. Kita jangan pengen. Itu hanya ayam potong. Maka kalau kita itu menyamakan orang-orang yang melampiaskan syahwatnya, lihat itu ada peternakan ayam potong itu. Masih suruh makan lagi, cepat makan. 40 hari ambil semua, lekek kabeh kan. Seperti ayam potong, dilampiaskan semuanya. Maka ayam potong itu umurnya pendek. Nah, baru sebentar mati ayam potong itu. Tapi kalau ayam pelung, itu diingu panjang sampai sama tuannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau akal mau berpikir seperti ini, maka akhirnya dilihat senang. Hidup itu senang begitu sih. Masya Allah. Kemudian bukan hanya melihat kepada yang ada ini, melihat kepada cerita-ceritanya orang-orang yang mulia sebelum kita, para nabi, para rasul. Bagaimana penderitaan, yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dunia ini milik siapa? Milik Allah. Siapa yang memberi rezeki? Adalah Allah. Tetapi nabinya Allah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kekasihnya Allah, Ruhullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau itu tidak punya harta sama sekali. Rumah tidak punya, istri tidak punya, anak tidak punya. Harta dua perkara, sisir sama bantal. Begitu melihat ada orang yang bersisir dengan tangannya, oh itu lebih enak, sisirnya dibuang. Begitu melihat ada orang berbantal batu bisa tidur nyenyak,
Ini membuat berat-berati saja, dibuang, nggak punya apa-apa, sewenang. Kita melihat seperti itu, akhirnya kita memahami ternyata dunia ini tidak ada harganya, tidak pantas untuk diberikan kepada orang mulia seperti para nabi, para rasul. Mereka nggak dikasih oleh Allah SWT banyak harta. Karena apa? Baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa dunia ini adalah seperti bangkai. Suatu hari baginda Nabi berjalan-jalan dengan sahabat-sahabatnya, maka beliau melihat bangkai. Sini. Oh, ya. Apa? Ada bangkai kambing, anak kambing yang kupingnya ini melungker tuh, apa namanya itu, puter. Nah, bahasa Jawanya puter. Wong Jawa yang ngerti kabeh puter. Nah, maka baginda Nabi mengatakan, mau nggak tak kasih ini? Ya nggak mau baginda Nabi. Ini sudah bangkai itu, nggak ada yang mau, puter pisan itu kupingnya itu, nggak ada yang mau. Inilah dunia. Kalau kamu tahu hakikatnya dunia, kamu akan menolak dunia seperti ini, seperti kamu menolak bangkai. Maka istri baginda Nabi kita Muhammad SAW, Ummu Habibah, ya, yang asli namanya adalah Romlah bin Abi Sufyan. Maka beliau ini didatangi, dikasih pemberian dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dikasih pemberian. Ingat saya Ummu Habibah, kalau salah jangan ayo benarkan sendiri ya. Kemudian dikasih pemberian dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka beliau mengatakan bahwa ini apa ini? Ini adalah pemberian dari Sayyidina Umar. Oh, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Sayyidina Umar. Wong barang kayak begini kok dikasihkan aku. Dikasih duit banyak. Langsung satir rumahnya diambil. Diambil, dipotongi, dibuat kantong, dimasukkan situ, dibagi-bagi anak yatim, bagi sana sini sampai habis. Semoga tahun depan aku sudah tidak semoga aku diselamatkan oleh Allah dari pemberian dari Sayyidina Umar ini. Betul, tahun depannya dia sudah wafat. Jadi mereka memahami dunia ini apa? Dunia ini ngurus ibadah. Mereka orang yang faham urusan dunia, mereka itu beranggapan bahwa dunia ini mengganggu malah. Maka mereka hanya mengambil dunia seperlunya saja. Hanya seperlunya saja. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW sampai mengatakan, masalah dunia ini adalah seperti tumbuhan yang hijau di pinggir kali. Tumbuhan yang hijau di pinggir kali. Maka hewan yang dia itu suka melampiaskan hawa nafsunya, maka dia akan datang ke tumbuhan situ, makan sekenyang-kenyangnya, robek perutnya, mati seketika. Itu orang yang ngetowo, orang seperti gambar pumpanya orang yang ngetowo dalam urusan dunia. Akhirnya apa? Matinya seseorang ketika dia itu berkecimpung dalam dunia apa? Ya dia itu meninggalkan agama. Sudah ketika melarat selalu di masjid, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika sudah banyak harta, kalau datang azan si repot nih, pelanggan belum macam-macam lah, susah taskel. Maka yang banyak bisa kurut itu mudah untuk ditaskel kurut itu karena orang-orang nggak punya itu mudah. Tapi orang yang banyak harta susah untuk ditaskel. Biasanya loh, kalau di sini enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hewan yang bijak, itu hewan ternak yang bijak, dia hanya makan sedikit gitu saja.
kemudian dia itu duduk di bawah sinar matahari, kemudian dinikmati, digayemi. Sebagian nanti akan dikencingkan dan sebagian nanti akan diberakkan. Kemudian makan lagi sedikit, kemudian digayemi lagi. Itu seperti orang yang bijak di dalam mengambil harta dunia. Nah, dia mengambil harta dunia seperlunya saja, dinikmati bersama keluarganya, sebagian disedekahkan sana, sebagian disedekahkan sini. Kalau sudah habis, ambil lagi sedikit lagi, dinikmati bersama keluarganya, sebagian sedekahkan sana, sebagian sini. Ini orang yang bijak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling rugi di dunia ini? Siapa? Kalau kita ini kehilangan 1 juta, berarti kita rugi berapa? 1 juta. Kalau kita ini kehilangan 10 juta, maka kita kehilangan 10 juta. Kalau kita ini kehilangan 1 miliar, maka kita rugi 1 miliar. Kalau kehilangan gubuk, kita rugi gubuk, atau bahkan tidak rugi. Kalau kita bangun istana besar, kemudian istana kita itu direbut orang lain, maka kita kehilangan atau kerugian 1 istana yang besar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita punya dan kita kumpulkan suatu hari akan direbut oleh orang lain. Mesti akan direbut oleh orang lain. Mosok? Iya. Begitu kita mati, direbut oleh orang lain. Harta yang kita kumpulkan susah payah, maka direbut oleh orang lain yang tidak pernah kerja susah payah. Istana yang kita bangun berbesar-besar, tinggi-tinggi, maka akan direbut oleh orang lain. Kita tidak bisa menikmatinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti siapa orang yang paling rugi? Orang yang paling banyak mengumpulkan harta, itulah orang yang paling rugi nanti di dunia itu. Begitu ditinggal, begitu banyak, maka akan ditinggal semakin banyak. Sebaliknya kalau orang tidak punya harta, maka dia tidak rugi sama sekali. Harta ini jahat. Harta ini jahat. Bagaimana jahat? Begini permasalahannya. Semakin banyak kita mengumpulkan harta, maka kita akan semakin rugi. Sedangkan di akhirat semakin banyak pula kita akan ditanya urusan harta yang kita kumpulkan tadi. Semakin sedikit kita ini punya harta, ya, maka semakin sedikit rugi kita dan semakin sedikit urusan kita nanti di akhirat. Yang enak ya? Ya begitulah masalahnya. Masalah seperti itu. Maka ada seorang soleh, dia itu mendapat harta banyak. Maka orang-orang ngomong, saudara-saudaranya ngomong, itu loh hartamu itu, mbok ya disimpen nanti untuk anak-anakmu. Faisoh. Cara wong Jawa, cara wong Boro, ra iso le. Ya enggak iso, iki nggonku dhewe. Ya gak takekne anakku. Kata dia, ini punyaku sendiri, kok enak sendirian, kok anakku tak kasih? Enggak, ini untuk aku sendiri katanya. Lah kok bisa? Iya, untuk aku mau tak sedekahkan semuanya, biar nanti aku biar jadi orang kaya nanti di akhirat. Nah terus anak-anakmu bagaimana? Sudah tak siapkan apa? Gusti Allah. Kalau anakku kenal sama Allah, ya biar minta sendiri sama Gusti Allah. Wong aku juga mintanya sama Gusti Allah dikasih, saya tak kenalkan sama Gusti Allah sendiri yang menciptakan harta. Nah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu taala an. Beliau ini Masya Allah, ketika beliau wafat, maka ada seseorang yang berkata kepada beliau, Tuan, wahai Amirul Mukminin, ini rajanya umat Islam pada waktu itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, raja adil pada zaman itu. Maka hadirin, orang ini mengatakan, Tuan, engkau ini telah berbuat satu perbuatan yang tidak pernah dibuat oleh orang sebelummu.
Apa? Kamu ini mau mati sama sekali nggak meninggalkan harta sedikit pun kepada anak-anakmu. Itu gimana ini? Maka langsung Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz ini, dudukkan aku. Ini sudah mau sekarat ini, padahal sudah sekarat. Dudukkan aku. Gini loh permasalahannya. Aku tidak pernah mengambil haknya anak-anakku. Anaknya itu 13, Pak. Anaknya 13. Dan aku tidak pernah mengambil haknya orang lain untuk tak berikan kepada anakku. Tidak. Anakku hanya 2 kok. Loh, ada 2 gimana? Masa ada 2 tipe anak? Maksudnya bagaimana? Mungkin nanti anakku itu akan menjadi orang yang takwa, orang yang soleh. Lah, Allah wallahu yatawalla sholihin. Dia mesti akan diopaini sama Gusti Allah. Nah. Atau mungkin nanti anakku akan menjadi ahli maksiat, tukang maksiat. Lah, untuk apa saya tinggali harta untuk tukang maksiat aja? Saya nggak peduli dengan anak yang tukang maksiat. Terus bagaimana? Oh ya, kalau gitu betul ya sudah lah. Bagaimana orang dulu itu memandang seperti itu? Sampai anak yang dipikir kalau sudah kenal sama Allah sudah selesai. Kalau jadi orang soleh semua sudah dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau jadi ahli maksiat, lah untuk apa difikirkan ahli maksiat? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah maka akhirnya orang zaman dulu kenapa agama ini bisa menyebar dari tempat yang begitu jauh sana, Madinah sana, Madinah Munawwarah, sampai ke negeri-negeri yang jauh-jauh, sampai ke negeri kita ini. Sampai ke negeri Cina, sampai ke Romawi, sampai ke Afrika, sampai 2/3 dunia ini didatangi semuanya oleh agama ini. Apa yang terjadi? Karena pikirannya orang-orang soleh zaman dulu itu bukan pikiran enak-enakan di rumah. Ngumpulin harta, melihat kanan hartanya, lihat kiri hartanya, lihat depan hartanya, ayem ditelan, enggak ada seperti itu. Tapi mereka apa? Mereka itu pikirannya adalah bagaimana memanfaatkan umurnya ini untuk memperjuangkan Islam. Ketika mereka ini sudah merasa cukup, aku sudah dikasih makan oleh Allah cukup, dikasih minum cukup, dikasih tempat, dikasih pakaian, sudah selesai. Apa yang terusnya? Terus hanya menghabiskan sisa umur ini semuanya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keliling dunia menyebarkan Islam. Kalau kita ini membaca buku kita, buku sejarah Islam itu nanti akan ada tulisan di situ yang menyebarkan Islam ke Indonesia ini adalah pedagang-pedagang dari Gujarat. Pedagang-pedagang dari Gujarat. Nah, Gujarat itu mana? Gujarat itu jual lah itu. Sana Pakistan sana, Pakistan India. Gujarat sana. Jual. Tapi karena yang nulis sejarah itu pedagang, jadi disamakan sama dirinya, pedagang-pedagang dari Gujarat. Kalau yang nulis ini karkun-karkun ini, insya Allah nggak begitu. Karkun-karkun dari Gujarat. Kalau yang nulis itu dai-dai, ya nanti ini yang mendakwahkan adalah dai-dai dari Gujarat. Nah, ahli dunia itu kalau nulis sejarah Islam itu lucu ya, pedagang-pedagang dari Gujarat. Kan itu mereka dai-dai yang dari sana ini menghabiskan waktunya ke sini ini untuk mengenalkan agama kepada orang sini. Sehingga kita paham, kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca hadis, Masya Allah. Semua ini dikarenakan apa? Fikir orang-orang zaman dulu. Nah, sekarang itu umat Islam itu sudah banyak. Umat Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Hampir seluruh negara di seluruh dunia ini semua mesti ada umat Islam di sana. Mesti ada. Mesti ada masjid. Hampir seluruh negeri mesti ada masjid. Tetapi permasalahannya ada satu permasalahan.
yaitu umat Islam yang begitu banyak ini tidak saling berhubungan. Tidak saling berhubungan. Satu kampung aja lah itu tidak saling berhubungan. Itulah karena itulah maka akhirnya tidak merata pengetahuannya orang Islam itu. Yang di pondok, yang mengajar, wis pokoknya sibuk mengajar terus di situ aja. Dalam pendidikan. Kalau mereka ini tidak keluar, ya menyampaikan pengetahuan agamanya, maka akhirnya pengetahuan agama jadi nggak sama. Yang ini pinter, paham Islam, yang sana kosong blong, yang sana macam-macam. Akhirnya ketika tidak ada kesamaan pemahaman Islam seperti inilah, maka akhirnya tidak rukun. Nggak rukun. Seperti orang yang paham, ini warnanya apa? Warnanya putih, kuning, putih, kuning, putih, kuning. Nah, karena nggak podo. Karena nggak sama. Nah, karena itulah maka harus kita ziarah jagongan. Tapi jagongan urusan agama. Berbicara urusan agama. Kita datangi saudara-saudara kita, kemudian kita bicara urusan agama. Kita ngomong urusan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bicarakan urusan sholat. Kita bicarakan juga syarat-syaratnya sholat juga, termasuk wudunya bagaimana. Nanti akhirnya akan mereka, oh begitu ternyata. Jadi wudu itu begitu caranya. Nah selama ini saya itu nggak pernah tak basuh wajah saya, itu hanya tangan tok saja. Loh keliru makanya. Akhirnya jadi sama. Dulu orang yang basuh kepala itu tak salah-salahin, ternyata yang benar itu dibasuh kepala. Iya, itu diusap kepala, itu diusap. Oh, begitulah. Karena sudah saling jagongan urusan agama, jadi faham semuanya. Kefahaman mengenai agama jadi merata. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, memang para sahabat juga seperti itu. Tapi secara umum itu merata. Memang ada ulamanya sahabat juga ada, yang punya pengetahuan lebih ada. Tetapi secara umum masalah-masalah dalam kehidupan itu mereka semuanya paham semuanya. Coba masa zaman sekarang orang Islam itu pun tidak paham bahwa ada namanya mandi wajib itu ada. Apa ada mandi wajib itu? Masih belum paham juga. Coba kalau kita ini berjalan ke sana, ke negeri ke jauh-jauh sana, akhirnya kita dapati ternyata banyak orang yang belum paham mengenai Islam. Belum paham mengenai Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi mulai zaman dulu kepada sahabat-sahabat selalu berpesan, balighu anni walau ayah. Walaupun satu ayat saja yang kamu ketahui, sampaikan. Sampaikan saja. Akhirnya dengan cara menyampaikan sana, sampaikan sini, sampaikan sana, sampaikan sini, getok tular sana, maka akhirnya meratalah pengetahuan Islam itu. Akhirnya pahamlah bahwa orang Islam itu mulai sejak zaman dulu itu pekerjaannya itu ya dakwah ini. Nabi mulai diutus dakwah sampai Nabi dalam kondisi sudah sakaratul maut, beliau masih dakwah, mengirimkan jamaah, angfidhu jaisa usama. Artinya apa? Artinya itu pekerjaan orang Islam itu yang mendakwahkan agama ini. Mendakwahkan agama ini. Wong Islam kok meneng. Iki nyapa to iki sene iki. Nyekukruk ning kono kuwi iki. Orang Islam itu enggak seperti itu. Orang Islam itu gerak sana sini sana. Negeri Afrika, ke Amerika, ke Rusia, ke Cina, terus putar negeri-negeri yang jauh-jauh. Itu orang Islam zaman dulu. Kalau orang Islam zaman sekarang ini masih terus berputar-putar dari muter-muternya orang zaman dulu, maka agama pun juga akan terus bisa dinikmati oleh orang-orang setelah kita juga. Insyaallah Bang ya. Nah, begitu. Silaturahim, datang ke sana, bicara urusan agama. Dan kita ini maksudnya adalah menyebarkan mahabbah dan menjalin ukhuwah.
persaudaraan Islam dan menyebarkan kasih sayang antar umat Islam. Semua orang Islam, siapa saja, semua orang Islam kita datang. Jangan dipilih-pilih. Walaupun beda bangsa, beda suku, beda madhab, jangan sampai beda la ilaha illallah, beda itu. Asal satu saja, sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita datangi semuanya. Siap insyaallah? Nah, kita datangi. Ini namanya dakwah Islam. Karena baginda Nabi itu nggak milih-milih. Semua orang didatangi, semua orang diajak untuk hidayah. Ada seseorang yang datangi baginda Nabi ketika baginda dalam keadaan tidur dan pedang baginda Nabi itu dicangkutkan di pohon dekatnya baginda Nabi gitu. Selamatkan kamu dari aku, kata dia. Maka baginda Nabi mengatakan Allah, katanya. Kewel. Akhirnya pedangnya itu jatuh, nanti diambil. Toncongan, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari aku? Dibalas sama Nabi. Orang itu mengatakan, ya kamu kalau orang baik ya aku selamat, kalau kamu orang buruk ya mati aku. Jadi akhirnya Nabi senyum. Udah gini aja, kamu tahu tak kasih sesuatu yang baik, mau nggak? Mau apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Oh, kalau ini saya itu nggak mau, ya aku belum mau aku. Tapi nanti aku akan pulang, akan aku kasih tahu pada penduduk kampungku bahwa aku baru saja bertemu dengan orang yang sangat-sangat soleh, sangat-sangat bagus akhlaknya, sebaik-baiknya manusia. Ya silahkan pulang. Belum mau masuk Islam, tetapi mendakwahkan Islam. Mengenalkan baginda Nabi kepada orang kampungnya. Coba, bisa terjadi seperti itu. Padahal ini orang yang mau membunuh baginda Nabi, tapi mau baginda Nabi malah ditaskil. Diajak masuk Islam, walaupun belum mau, tapi karena akhlak baginda Nabi yang begitu indah itu, dia sangat-sangat terkesan. Akan aku kasih tahu nanti orang kampungku bahwa aku baru saja bertemu dengan orang akhlaknya betul-betul baik. Nah, akhirnya betul berbondong-bondong di negeri Arab itu orang masuk Islam. Karena akhlak, karena akhlak. Baginda Nabi itu diusir dari Mekah dulunya. Yang ngusir itu ya orang-orang Quraisy, itu sudah orang Mekah itu. Tapi begitu baginda Nabi sudah balik lagi ke Madinah membawa 10.000 pasukan, orang Mekah itu sudah ngewel. Wah, sembelih semua kita ini sama Muhammad. Karena dulu kita sudah menyakiti habis-habisan dan kita mengusahakan untuk membunuh dia. Sudah habis ini. Tapi baginda Nabi mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian sekarang ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Semoga Allah mengampuni kalian semuanya. Loh, manusia kok begitu sabar, akhlaknya kok begitu bagus, bagaimana tuh ini? Dikasih waktu 4 bulan, ditunggu 4 bulan saja, berbondong-bondong orang Mekah masuk Islam semuanya. Dengan akhlak. Jadi kita ini dakwah harus dengan akhlak. Kalau kita punya akhlak yang baik, maka semua orang yang melihat kita ini akan terkesan dan akhirnya akan paham, oh begini ya, Islam ternyata baik kayak begini ini tuh. Sebaliknya kalau kita ini akhlaknya buruk, wong dai kok akhlaknya buruk. Wong Islamnya begitu toh ternyata itu. Salatnya gak tahu jamaah, ya. Poso-poso malah mangan. Akhirnya apa? Jadi buruk. Senengane iku nek ning warung gak gelem bayar, lha tambah repot neh ta. Tambah repot neh tambah. Nah, makanya akhlak yang baik itu nanti akan dititeni loh. Bahkan hanya urusan saja kita ini baru keluar dari WC itu harus dalam kondisi WC bersih. Keluar dari WC serbanya tinggi. Kudi ning kono kuwi gong disiram.
belum disiram di situ itu. Orang kampung innalillahi serbannya gede, tainya ya gede padahal. Ora gelem nyiram ngene. Akhlak buruk itu. Memang seperti ini orang Islam tuh lah. Jadi buruk seperti itu. Makanya kalau kita ini pengen mendakwahkan Islam, pertama satu, harus punya akhlak yang baik. Tetapi bagaimana supaya kita ini punya akhlak yang baik? Kita ini punya akhlak yang baik kalau kita ini selalu ingat kepada Allah. Nah, orang itu buruk akhlaknya itu gara-gara nggak ingat Allah. Betul itu. Tadi yang tahu urusan tadi tidak mau nyiram saja. Itu kalau dia ingat sama Gusti Allah, akhirnya ini. Nah ini aku ini berbuat seperti ini dilihat Gusti Allah loh. Masa aku ngisangi wong Islam, mencelakai orang Islam? Enggak lah, aku pengen supaya dilihat Allah itu mengikram orang Islam. Nah, akhirnya dibersihkan. Makanya kita ini harus akhlak yang baik. Bertemu dengan tersenyum. Baginda Nabi selalu tersenyum. Kalau di masjid ada kotoran, maka oleh baginda Nabi dibersihkan sendiri oleh baginda Nabi. Dibersihkan sendiri. Ada akhlak yang baik, Pak. Baginda Nabi kalau diajak bicara sama sahabatnya, maka beliau itu tidak mau memutus pembicaraan sebelum sahabatnya sendiri itu menyelesaikan pembicaraannya. Diajak bicara, wes, gak ada guna nih, mana, wes, mau wakilnya gitu, Pak. Bahkan Nabi nggak pernah seperti itu. Bahkan kadang-kadang anak kecil pun yang membawa beliau itu, maka beliau ikuti. Dengan anak kecil pun berakhlak. Maka dipuji-puji akhlak beliau itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini wahai Muhammad sungguh-sungguh mempunyai akhlak yang agung. Nabi akhlak. Jadi orang Islam itu harus punya akhlak yang baik. Maka baru berjalan saja akan mendatangkan hidayah. Insyaallah nggih? Ya Allah. Maka siapa yang hadir hatinya untuk berdiri dan terus maju ke depan, mendaftarkan dirinya untuk mengziarahi saudara-saudara Islam kita di negeri-negeri yang jauh sana. Di negeri-negeri yang jauh. Monggo, Afrika, ke Amerika, ke Rusia, ke Cina, ke negeri-negeri yang jauh. Monggo bismillah. Mari insyaallah. Silakan yang niat 4 bulan lebih jauh silakan berdiri. Mari, Pak. Dan bergerak ke depan. Silakan ini jamaah dikirim juga, Pak, ini. Itu tolong tas itu. Ke negeri-negeri yang jauh. Untuk. Mari, Pak, insyaallah. Niat meneruskan perjuangan Nabi, menyebarkan agama seluruh dunia ke negeri-negeri jauh. Silakan. Markas Jakarta juga ngirim ke negeri-negeri jauh. Dari Kebon Jeruk ngirim ke negeri jauh. Dari Temboro juga ngirim ke negeri jauh. Itu bagaimana? Insyaallah nggih. Mari, Pak. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Monggo, bismillah. Mari, Pak. Monggo. Jamaah ke negeri jauh, silakan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari, Pak. Jamaah yang sudah terbentuk akan dikirimkan 4 negara. Yang sudah terbentuk silakan. Ke Mesir, ke Turki sama ke Maroko, silakan. Jamaah yang akan berangkat, silakan berdiri. Silakan berdiri, Pak. Monggo berdiri, Pak. Bismillah. Beberapa jamaah sudah terbentuk, tinggal melengkapi jamaahnya. Mari, Pak. Banyak negeri-negeri yang menunggu kedatangan kita. Monggo, Pak, silakan berdiri terus langsung maju ke depan. Silakan, bismillah. Mari, Pak. Udah yang niat ke negeri jauh, monggo bismillah. Niat dulu, Pak, niat dulu. Dimulai dari niat, nanti akhirnya Allah dimudahkan. Niat dulu, nanti dimudahkan. Insyaallah. Monggo, bismillah. Mari, 4 bulan negeri jauh. Khususnya yang sudah pernah IPP, saatnya untuk berangkat ke negeri jauh. Mari, Pak, mari. Mari, kemudian kita persiapan, kita mempercantik amalan, dan kemudian kita senantiasa menyiapkan diri untuk berangkat bersama kawan-kawan kita. Mari jemaah sekalian.
Selanjutnya adalah 4 bulan India Bangladesh. Silakan Pak. Sekarang monggo Pak. niatnya. Silakan Pak, IPB. Monggo silakan IPB. Silakan. Sekarang niatnya, sekarang persiapannya, berangkatnya dimusyawarahkan dengan orang tua kita. Persiapan IPB supaya nanti setelah IPB nanti bisa ke negeri-negeri Jawa lagi. Monggo, bismillah. Masya Allah. Mari, Masya Allah. Silakan. Mari, Masya Allah. Negeri jauh ya Bangladesh. Kita ikuti gerak langkah Masjid Nabawi di Madinah. Dari masjid kecil di Madinah mengirimkan jamaah ke seluruh dunia sampai ke Nusantara di sini. Maka begitu pula ini harusnya kita menjadi fotokopi Masjid Madinah. Masjid kita menjadi kelanjutan Masjid Madinah, kita antarkan ke seluruh dunia. Mari sekalian, insyaallah. Mari. Nah, ini ada jamaah santri yang mau keluar 40 hari. Maka orang-orang kampung yang menemani santri, monggo silakan Pak. 40 hari ini. Silakan. Okay. Silakan. Monggo silakan. Orang-orang kampung yang akan keluar kes 40 hari. Keluar kes 40 hari bersama para santri. Mari, Masya Allah. Mari silakan berdiri. Silakan. Monggo Pak. Keluar bersama santri Pak, bersama ustadz dan santri-santri. Nanti kita bisa banyak tanya-tanya mudzakarah mengenai agama, mengenai urusan sholat, urusan zakat. Karena kan ada ustadz juga, nanti setiap jamaah itu ada ustadznya. Monggo, bismillah. Mari sekalian, kesempatan orang-orang kampung belajar fikih, belajar amali, membenarkan bacaan Al-Quran. Monggo. Mari Pak. Nanti santri-santri juga kesempatan belajar makomi. Mari. Santri-santri belajar makomi dengan orang kampung, bagaimana kerja di kampung. Karena orang santri juga akan kembali ke kampungnya juga. Maka bagaimana kerja dakwah di kampung itu gimana? Harus belajar juga. Orang kampung belajar baca Al-Quran, belajar apa itu fikihnya. Monggo, bismillah. Mari, Masya Allah. Alhamdulillah, banyak. Masya Allah. Menyusul yang lain Pak. Yang lain Pak. Ini yang selatan banyak yang berdiri. Yang utara ini gimana ini utara ini? Mari Pak, berdiri Pak. Menemani sama santri Pak. Monggo Pak. Mari Pak. Masih diperlukan banyak orang-orang kampung menemani santri. Bismillah, monggo. Mari, yang tua yang muda sama-sama berangkat satu jamaah. Mari ya. Masya Allah. Mari. Masturah, monggo. Siapa yang keluar masturah? Monggo silahkan Pak. Mari keluar masturah. Ahli kita, keluarga kita ini juga harus difahamkan mengenai perjuangan juga. Kalau istri kita atau keluarga kita itu juga paham dengan perjuangan, akhirnya kita berjuang itu mudah. Kalau kita mau loyo, nanti akhirnya mengatakan, Pak, ini sudah waktunya keluar, mari kita keluar. Nah, bismillah. Insyaallah ya. Nah, itu begitu. Akhirnya ada kerjasama antaranya Mbah Kakungnya dan Mbah Putrinya. Kalau terjadi kerjasama, hidayah itu datang dulu baginda Nabi itu saling membantu dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Baginda Nabi dalam keadaan ketakutan pulang dari Gua Hira, maka Sayyidah Khadijah menghiburnya, enggak apa-apa, kamu ini orang baik, teruskan. Nah, disemangati. Kalau istri itu faham, akhirnya menyemangati dakwah. Tetapi kalau istri enggak faham, gembosi. Nah, bahaya kalau sudah gembos itu. Silakan Pak, insyaallah. Mari Mas Turat Pak, langsung berdiri ke sebelah selatan. 10 hari, 15 hari ataupun 3 hari dari halakoh dilaporkan tafakut tim taskil. Mari. Monggo, bismillah. Mari, Masya Allah. Yang Mas Turat. Enggak. Takrar. Doakanlah santri